Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Susanti dengan NIM 21103031. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Konsep Dasar Kewirausahaan dan Wirausaha. Di sini kewirausahaan adalah penerapan kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan kreativitas, inovasi, dan keberanian untuk menghadapi risiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. Faktor yang mendorong keberhasilan seorang wirausaha antara lain: yang pertama, kemampuan dan kemauan; yang kedua, tekad yang kuat dan kerja keras; yang ketiga, mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan. Strategi pengembangan UMKM di Indonesia. Dasar kebijakan pemerintah Indonesia ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, UMKM di negara manapun memainkan suatu peran yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. UMKM mempekerjakan 60% atau lebih banyak lapangan kerja industri dan menghasilkan sampai separuh output. Yang kedua, UMKM sarana untuk mempromosikan bisnis pribumi dan oleh karena itu sebagai alat retribusi aset secara etnik. Yang ketiga, tidak bisa diasumsi bahwa jenis kebijakan yang sama dikeluarkan untuk industri besar akan berlaku bagi UMKM. Yang keempat, pengalaman internasional menyatakan bahwa sektor UMKM kondusif bagi pertumbuhan industri yang cepat dan merupakan struktur industri yang fleksibel. Pengertian dan lingkup usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai berikut. Poin pertama yaitu usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Poin kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Poin ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Ada beberapa keunggulan dari perusahaan perseorangan, yaitu mudah dibentuk, bentuk kepemilikannya yang saling murah untuk dimulai, insentif laba, kewenangan penuh untuk mengambil keputusan, tidak ada pembatas hukum khusus dan mudah dihentikan. Yang kedua, persekutuan firma atau FA adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama di mana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV adalah perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh suatu orang atau lebih
sebagai pihak yang bertanggung jawab, renteng, dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat UU serta peraturan pelaksanaannya. Bentuk kepemilikan usaha lainnya. Yang pertama, perseroan profesional. Perseroan ini dirancang khusus bagi profesional seperti pengacara, dokter umum, dokter gigi, akuntan, dan lain-lain, dengan menawarkan keuntungan dalam bentuk kepemilikan perseroan. Yang kedua, usaha patungan. Berdasarkan Karina 2011, usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Yang ketiga, koperasi merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang bertujuan menyejahterakan para anggotanya, walaupun pada praktiknya juga melayani kepentingan umum. Yang keempat, yayasan adalah suatu badan usaha tetapi bukan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Membeli perusahaan orang lain. Langkah-langkah yang harus diambil dalam pembelian perusahaan adalah: yang pertama, yakinkan bahwa Anda tidak akan merintis usaha baru. Kedua, tentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan mampu mengelolanya. Yang ketiga, pertimbangkan lokasi yang diinginkan. Yang keempat, pertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan. Yang kelima, jajahi penyandang dana sebelumnya. Yang keenam, persiapan bahwa Anda akan menjadi pedagang. Yang ketujuh, tetapkan perusahaan yang ingin dibeli. Yang kedelapan, pilihlah penjualan yang terbaik. Yang kesembilan, adakah penelitian sebelum Anda menyetujuinya. Yang kesepuluh, buatlah surat perjanjian. Yang kesebelas, jangan lupa menilai karyawan. Dan yang ke-12, yakinkan bahwa harga sesuai. Proses manajemen strategi. Langkah-langkah dalam manajemen strategi menurut Zimmer adalah: yang pertama, mengembangkan visi yang jelas dan menerjemahkannya menjadi pernyataan misi yang bermakna. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang tiga, mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Yang keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama. Ini merupakan faktor yang menentukan kemampuan perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri. Yang kelima, menganalisis persaingan. Yang keenam, menyusun sasaran dan tujuan perusahaan. Yang ketujuh, merumuskan opsi-opsi strategi dan memilih strategi yang tepat. Yang kedelapan, menerjemahkan rencana strategi ke dalam rancang-rancang aksi. Yang kesembilan, menentukan pengendalian yang tepat menggunakan balance. Berdasarkan Suryana 2006, dalam merintis usaha baru terdapat beberapa hal yang diperhatikan, yaitu bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Selanjutnya, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Yang ketiga, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mudah diperoleh, dan yang terakhir, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Suara laba. Suara laba pada umumnya suatu perjanjian atau persetujuan antara leverancier dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produknya, yang syaratnya
dengan syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Contoh usaha franchise di bidang makanan, di bidang retail mini atau outlet, di bidang telematika dan informasi, dan di bidang pendidikan. Strategi pemasaran. Yang pertama yaitu strategi pemasaran. Perencanaan pemasaran, jenis perencanaan pemasaran, tujuan perencanaan pemasaran, langkah-langkah pokok dalam perencanaan pemasaran, sistem pemasaran modern, perencanaan pemasaran, dan keunggulan persaingan. Yang kedua, pemasaran abad 21. Keunggulan dalam 3 manfaat utama menggunakan layanan online antara lain sebagai berikut. Kemudahan informasi produk, dan rongrongan yang lebih sedikit. Hambatan meliputi rasa takut bahwa pelanggan tidak akan menggunakan situs dan masalah keamanan. Yang ketiga, kiat pemasaran usaha baru. Poin pertama, survei pelanggan. Berdasarkan Suryana 2006, harus melakukan survei untuk mendapatkan informasi mengenai peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan target yang hendak dicapai. Poin kedua, kegiatan dalam pemasaran usaha baru. Rencana bisnis. Tujuan menyusun rencana bisnis menurut Bukhari Alma 2001 adalah menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Rencana bisnis yang mengundang orang tertentu dan yang potensi atau memiliki keahlian tertentu. Rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personil perusahaan. Kekuatan kompetitif berdasarkan Gading 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif, yaitu yang pertama, masuknya persaingan baru. Yang kedua, ancaman substitusi. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Yang keempat, kekuatan tawar penyuplai. Yang kelima, persaingan di antara kompetitor yang sudah ada. Menurut Zimmer dan Scarborough, modal intelektual terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia bakat, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan tenaga kerja perusahaan. Yang kedua, modal struktural, akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, modal pelanggan, basis pelanggan yang mapan, reputasi positif, hubungan yang terus-menerus, dan goodwill yang dibangun perusahaan. Analisis kelayakan usaha. Menurut Suryana 2006, aspek penilaian analisis kelayakan usaha adalah analisis aspek pemasaran. Harus melakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasaran. Analisis aspek produksi atau operasi, memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, dan tata letak. Analisis aspek manajemen, memenuhi unsur kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Analisis aspek keuangan meliputi komponen kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, laba rugi, dan arus kas. Strategi pengelolaan keuangan. Modal adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya, ternyata pengertian modal mulai bersifat non-fisikal orient, di mana pengembalian modal tersebut lebih ditekankan pada nilai, daya beli, atau kekuasaan memiliki atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Terdapat 2
sumber modal yaitu internal dan eksternal. Sumber intern. Modal yang berasal dari sumber intern adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern dihasilkan sendiri di dalam perusahaan sebagai berikut. Laba ditahan, laba bersih yang disimpan dan diakumulasi. Depresiasi, alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat diusulkan sepanjang masa bermanfaat yang diestimasi. Sumber ekstrim. Modal yang berasal dari sumber ekstrim adalah sumber yang berasal dari luar perusahaan. Sumber ekstrim perusahaan terdiri atas supplier, bank, pasar modal, sell and leaseback service atau operation dan finansial. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.